Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Watafidin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah anak muda yang beriman yang berhadapan dengan raja yang sangat zalim. Kisah yang menyebabkan kehancuran seorang raja. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran dan juga dirinci dalam sunnah Nabi SAW. Syarat dengan pelajaran bagaimana pentingnya istiqamah dalam agama. Inilah kisah yang kita akan kisahkan, kisah Ashabul Ukhdud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini berawal dengan seorang raja yang dikenal dengan Dzu Nuwas. Dan sebutan Dzu Nuwas adalah sebutan raja daripada raja-raja Yaman. Ada yang mengatakan namanya Yusuf ibn Syarahbil ibn Tuba al-Himyari, atau dikenal dengan Dzu Nuwas. Ada juga yang mengatakan namanya Zur'ah ibn Tabban As'ad al-Himyari, juga sama disebut dengan Dzu Nuwas, akhir daripada Raja Himyar Yaman. Bagaimana kisahnya? Bagaimana pula orang-orang Yahudi bisa masuk ke negeri Arab? Dan bagaimana kisah juga orang-orang Nasrani bisa masuk ke negeri Arab dan bisa menguasai negeri Arab, yang belakang kemudian Islam berhasil mengislamkan seluruh negeri Arab. Inilah kisah yang kita akan kisahkan 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini kita urut dulu dari sebuah negeri yang disebut dengan Najran. Negeri Najran yang terletak di Yaman. Dan negeri ini diambil dari seorang laki-laki namanya Najran ibn Zaidan ibnu Sabah. Ketika dia bermimpi, kemudian dia mengikuti alur mimpinya sampai ke sebuah lembah. Akhirnya dia membangun sebuah kota di lembah tersebut, maka lembah tersebut kemudian disebut Najran. Dan setelah berkembang, maka daerahnya disebut Najran. Disitulah ada perkampungan yang disebut dengan Ashab al-Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu berada di negeri Najran, dan Najran itu bagian daerah kekuasaan Himyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dulu orang-orang Yaman Najran itu adalah para penyembah berhala, dan berhala yang disembah adalah sebuah pohon yang menjulang tinggi yang kita kenal dengan pohon kurma. Jadi mereka menyembah pohon kurma yang sangat tinggi. Itulah sesembahan orang-orang Yaman Najran kala itu, tentu sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk. Artinya sering saya katakan bahwa sejak dulu sudah ada para penyembah pohon itu. Seperti semalam kita jelaskan tentang Ashabul Aikah. Aikah itu pohon yang besar di tengah hutan dan disembah oleh manusia di zaman itu.
maka begitu juga Najran menyembah pohon kurma yang sangat tinggi sebelum masuknya agama Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana ceritanya? Macam mana kemudian orang Nasrani dan Yahudi masuk ke negeri Arab ataupun negeri Yaman ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Najran itu termasuk daerah perniagaan yang sangat menguntungkan. Ketika kekaisaran Bizantium ataupun kekaisaran Romawi menyerbu Mesir dan Mesir ditaklukkan oleh Romawi, akhirnya kemudian mereka meluaskan kekuasaannya sampai kemudian ke Najran. Maka dari sinilah tersebar agama Nasrani di Najran. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nasrani menyebar di Yaman itu karena para pedagang yang berdakwah, para pedagang yang beragama Nasrani dan Romawi itu datang ke Yaman, kemudian mereka berdagang. Akhirnya dengan berdagang itulah sambil menyebarkan agama mereka, maka tersebarlah Nasrani di negeri Yaman. Sama dengan negeri kita Indonesia, masuk Islamnya ke negeri kita itu lewat Gujarat, orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman. Mula-mula yang mereka memiliki kekayaan dan berniaga, akhirnya selain berjualan dan berniaga, mereka pun menyebarkan agama Islam. Ada yang mengatakan seperti itu, tersebarnya Nasrani lewat perniagaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kemudian Nasrani semakin kuat di Yaman, khususnya di Najran, maka banyak orang-orang yang tadinya menyembah berhala kemudian berkeyakinan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lewat para pendeta-pendeta yang datang kepada mereka. Dan ketika itu agama Nasrani adalah agama yang paling hak, yang paling benar, karena masih di wilayah ajaran Al-Masih Isa bin Maryam, karena Nabi SAW belum lahir. Lalu kenapa pula orang-orang Yahudi ini muncul pula di Yaman? Ingat ketika kita bercerita tentang Raja Tuba, Raja Tuba yang bernama Tabban As'ad Al-Himyari. Jadi Raja Tuba Al-Asad Al-Himyari ini turunan daripada Raja Yaman yang sangat terkemuka, Rabi'ah ibn Nasr. Dahulu Yaman itu dikuasai oleh seorang raja namanya Rabi'ah ibn Nasr. Lah turunannya adalah Tabban Al-As'ad Al-Himyari atau dikenal dengan Raja Tuba. Quran menyebut kalimat Tuba berkali-kali. Inilah satu-satunya raja dari Raja Himyar yang beriman kepada Nabi SAW, padahal lahir pun belum Rasul itu, apalagi diutus, lahir aja belum, tapi dia sudah beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbut Tuba'an, jangan kau cela Tuba, fa innahu qad aslam, karena dia sudah masuk Islam. Dalam riwayat fa innahu mu'min, karena dia menjadi seorang mukmin. Jadi Raja Tuba ini orang yang paling kaya dalam kerajaannya, sehingga dia suka berniaga. Ketika suatu waktu dia hendak berniaga ke Syam, tiba-tiba mendengar bahwa Himyar diserang oleh Yathrib. Yathrib itu Madinah kalau sekarang, dan salah satu putranya dibunuh. Maka dia marah. Karena marah itulah akhirnya dia menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Yathrib. Diserangnya Yathrib dan hampir dihancurkannya. Namun ketika itu orang-orang Yahudi yang lebih dahulu menempati Khaybar dan Yathrib, sebelum mereka masuk ke Yaman, ada dua orang padri yang menasihati Raja Himyar Tuba ini agar jangan menghancurkan kota Madinah,
karena Madinah adalah tempat hijrahnya seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Maka akhirnya Taban As'ad pun tidak menghancurkan Madinah dan paham dengan nasihat kedua orang padri Yahudi ini. Kemudian dia pun meninggalkan Madinah, kemudian lewat ke Mekah. Di perjalanan berjumpa dengan kabilah Hudzail yang tidak suka dengan orang Mekah dan tidak suka dengan Yaman. Maka kabilah Hudzail ini mengadu domba dan mengatakan kepada Taban As'ad, wahai raja, maukah engkau memiliki emas yang banyak? Kalau engkau ingin memiliki kekayaan dan emas yang banyak, di bawah Ka'bah itu ada pembendaharaan baik besar, isinya emas dan berbagai macam pembendaharaan dunia. Ambillah dari orang Mekah. Maka hampir-hampir kemudian Taban As'ad ini mempersiapkan pasukan untuk merebut Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Tapi kemudian dua orang Yahudi yang ikut bersamanya menasihati dan mengatakan, jangan, itu tempat suci, kau harus menghargai Mekah. Akhirnya kemudian dia pun kembali ke Yaman. Kemudian dia bermimpi, dalam mimpinya dia memakaikan kiswah Ka'bah. Akhirnya betul-betul dia pun memakaikan kiswah Ka'bah, dan dialah orang yang pertama kali mengkiswahkan Ka'bah dengan burdah Yamani. Sebelumnya Ka'bah itu telanjang, tidak ada kiswahnya. Maka Taban As'ad inilah yang pertama kali memakaikan kiswah ke dalam Ka'bah. Baru kemudian berlanjut seperti ini sampai di zaman Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, karena Taban As'ad ini terpengaruh dengan agama Yahudi yang ada di Yathrib, maka dia berusaha untuk mendakwahkan Yahudi kepada orang-orang yang ada di Himyar, di Yaman. Sebab itulah kenapa orang Yahudi masuk negeri Yaman dan tersebar di Yaman. Yang membawanya adalah Taban As'ad Al-Himyari atau dikenal dengan Raja Tubbah. Lah ketika kemudian Raja Tubbah ini meninggal dunia, kemudian disusul oleh anak cucunya sampai kepada seorang raja yang dikenal dengan Dhu Nuwas. Dialah Raja Himyar yang terakhir. Sekali lagi namanya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan Yusuf ibn Syarahbil ibn Tubbah Al-Himyari, ada yang mengatakan Zur'ah ibn Tabban Al-As'ad Al-Himyari, dan dua-duanya dikenal dengan Dhu Nuwas. Lah Dhu Nuwas ini raja zalim, raja yang sangat bengis. Jadi dia memaksa orang-orang Najran untuk masuk ke agama Yahudi, sementara Najran itu hampir secara mayoritas beragama Nasrani, dan mereka beragama Nasrani taat. Sehingga ketika Raja Dhu Nuwas ini memerintahkan mereka untuk masuk Yahudi, tidak ada satupun orang Najran yang mau masuk Yahudi. Marahlah Raja Dhu Nuwas ini. Lah Dhu Nuwas ini memiliki tukang sihir, penasihat spiritual yang sudah tua sekali. Kata tukang sihir ini kepada Dhu Nuwas, wahai Dhu Nuwas, aku sudah tua, tidak mungkin lagi melindungi dirimu, aku akan mati. Carikan anak muda kepadaku untuk kuajarkan ilmu sihirku agar bisa melindungimu sepeninggalku. Disinilah terjadi kisah yang kita akan ceritakan, kisah Raja Yahudi yang zalim versus anak muda yang beriman yang menjadikan kehancuran negaranya. Maka dicarikan anak muda, dapatlah anak muda yang cerdas. Maka anak muda ini kemudian diajari berbagai macam ilmu sihir oleh tukang sihir sang Raja Dhu Nuwas ini. Sampai pada waktunya perjalanan anak muda ini ke tempat tukang sihir itu melewati satu kanisa, satu gereja. Kemudian dia penasaran, masuklah anak muda itu, rupanya ada seorang rahib. Maka dia tertarik untuk mempelajari ajaran sang rahib itu. Karena memang tukang sihir ini ajarannya sangat keras. Apabila sang anak muda melakukan kesalahan selalu dipukul,
sehingga dia agak malas untuk belajar dan lebih fokus belajar kepada sang rahib itu. Sampai ketika dikumpulkan dua ilmu yang berbeda, satu ilmu tauhid dan satu ilmu kesyirikan berupa sihir, terkumpul dalam badan anak muda ini, maka anak muda ini fitrahnya berlawanan. Sebenarnya yang benar itu ajaran sang dukun ataukah ajaran sang pendeta ini. Maka dia ingin membuktikan kalau ajaran pendeta lebih dicintai dibandingkan ajaran tukang sihir itu. Ketika dia lewat kepada sebuah daerah, rupanya ada dabatul ardi, ada binatang yang sangat besar yang selalu menyakiti setiap orang yang jalan di situ. Maka akhirnya anak muda ini pun ingin membuktikan ilmu sang rahib dengan mengambil kerikil kecil dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau seandainya ajaran sang rahib itu lebih kau cintai dibandingkan sang penyihir, buktikan dengan kerikil ini." Maka dilemparlah kerikil itu dan mengenai binatang yang buas tadi, tiba-tiba mati dengan sekali lemparan itu. Tetapi orang-orang menyangkanya itu adalah ilmu sihir, sehingga orang-orang mengatakan zahara sihrur rajul, telah tampak sihirnya anak muda itu katanya. Akhirnya anak muda ini menceritakan kepada sang rahib kejadian itu. Kata sang rahib, sesungguhnya Allah telah menampakkan kepadamu kelebihan, maka jangan pernah habarkan kepada siapapun ketika Allah menimpakan bala kepadamu tentang siapa yang mengajarkan ilmu itu kepadamu. Rahasiakan diriku. Maka anak muda itu pun berjanji merahasiakan, tidak akan memberitahu siapa sang rahib itu. Kemudian anak muda itu pun melanglang buana mendakwahkan dakwah ajaran sang rahib, ajaran Nasrani, dengan cara menjadi tabib, menjadi tukang obat, pengobat, dokter. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada anak muda ini karena dia bisa mengobati penyakit lepra, dia bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit buta dia bisa sembuhkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Quran ataupun hadis tidak menjelaskan apakah anak muda ini seorang nabi atau bukan, karena kejadiannya pun setelah Isa meninggal dan juga Nabi SAW belum dilahirkan. Artinya tidak ada nabi di situ. Boleh jadi dia hanya rajulun saleh, orang yang saleh yang Allah berikan karamah dengan cara mampu mengobati dengan keahliannya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit buta dia bisa sembuhkan. Sampai pada waktunya ada orang dekat Dunwas yang buta matanya, penasehat Dunwas ini mendengar bahwa ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya kemudian dicarilah anak muda itu dan ketemu. Kemudian penasihat Dunwas mengatakan, sembuhkan kedua mataku, apapun yang kau minta aku akan beri. Maka anak muda ini menolak dan mengatakan, bukan itu tujuanku mengobati manusia. Kalau kau ingin sembuh, kata anak muda ini, aku akan berdoa kepada Allah dan engkau akan disembuhkan kedua matamu dengan syarat tinggalkan ajaran Dunwas, berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian sang penasihat Dunwas pun beriman kepada Allah dengan mengikuti ajaran Al-Masih, dan Allah sembuhkan kedua matanya. Ketika kemudian penasihat raja ini berjumpa dengan Dunwas, heran. Kata Dunwas, siapa yang menyembuhkanmu? Karena Dunwas ini kan ngaku Tuhan masalahnya. Dia merasa bahwa dirinya adalah memiliki rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan keanehan-keanehan yang diciptakan di belakangnya oleh tukang sihir tadi, sehingga orang-orang yakin bahwa dia Tuhan, sama dengan Namrud dan Fir'aun mengatakan ana rabbukum, saya Rabb kalian. Jadi ketika penasihat ini mengatakan yang menyembuhkanku adalah Allah, marah Dunwas ini. Akhirnya disiksalah penasihat itu supaya menunjukkan siapa yang mengobatinya. Rupanya karena tidak tahan dengan siksaan, dia pun menunjukkan bahwa yang menyembuhkanku seorang anak muda yang saleh. Maka Dunwas menangkap anak muda itu, kemudian menyiksanya. Kemudian anak muda disiksa habis-habisan sampai disuruh ngaku siapa yang mengajarkannya. Dia sudah berjanji untuk tidak menghabarkan sang rahib, tapi karena tidak tahan,
dihabarkan pula siapa yang mengajarkannya, ditangkaplah sang rahib. Tiga-tiganya ditangkap. Kemudian raja memenggal sang penasehatnya dengan cara menggergaji dari atas kepala sampai ke bawah. Itulah yang diisyaratkan sabda Rasul kepada Khabbab ibn Arat ketika Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah kau iba kepadaku, berdoalah kepada Allah agar Allah menolong kita dan kemenangan itu telah dekat kepada kita. Tapi Rasul mengatakan, engkau terlampau tergesa-gesa wahai Khabbab, jangan khawatir, kemenangan itu akan ada. Sampai ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut, tidak ada yang takut kecuali kepada Allah. Ya Khabbab, dahulu ada orang yang digergaji menjadi dua badannya, tapi mereka tidak meninggalkan agamanya. Diisyaratkan kepada kisah Ashabul Hudud ini. Akhirnya ketika sang penasihat sudah dibantai oleh sang raja, giliran guru daripada anak muda itu, seorang rahib, dipanggil dan digergaji lagi kepalanya karena kedua-duanya tidak mau murtad, istiqamah. Ketika kemudian melirik kepada anak muda itu, maka sang raja ingin memberikan hukuman yang berbeda supaya manusia tahu orang-orang yang menyelisihi maka akan mengalami apa yang dirasakan anak muda itu. Diutusnya prajurit, kemudian diminta agar membawa anak muda ini ke atas bukit dan gunung dan disuruh melemparkan ke bawah. Akhirnya kemudian anak muda ini naik gunung. Kemudian ketika hendak dilemparkan oleh prajurit raja ini, anak muda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma qfinihim bima syi'ta ya Rabb. Ya Rabb, aku hanya mencukupkan mereka untukmu, terserah bagaimana caramu. Ya Rabb, aku hanya mencukupkan dirimu untukku, terhadap mereka terserah apa yang kau lakukan kepada mereka ya Rabb. Tiba-tiba bukit itu bergegar, kemudian satu persatu prajurit raja mati dan anak muda itu selamat. Oh, mendengar anak muda itu selamat, raja marah. Kemudian memerintahkan pasukan yang lain, tangkap anak muda itu. Ditangkapnya anak muda itu. Kemudian kata sang raja, buang di tengah lautan. Akhirnya kemudian anak muda itu dibawa ke perahu, kemudian dibawa ke tengah lautan. Anak muda ini berdoa lagi, Allahumma qfinihim bima syi'ta ya Rabb. Ketika anak muda ini berdoa lagi seperti itu, tiba-tiba datang ombak besar menghampas perahu itu, kemudian terguling, semua mati kecuali anak muda itu. Subhanallah, Allah lindungi nyawanya. Raja berbagai upaya membunuhnya, tapi belum ditakdirkan anak muda itu meninggal. Sampai pada waktunya, karena raja sudah marah, merasa direndahkan, dihinakan oleh anak muda itu, akhirnya anak muda itu bicara kepada sang raja setelah ditangkap ke yang tiga kalinya, karena dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa lari, pasti akan ditangkap terus, sehingga dia ingin kematiannya bermanfaat kepada kaum muslimin, bermanfaat untuk manusia. Makanya dia mengatakan kepada sang raja, engkau bisa membunuhku, tapi caranya letakkan satu tiang di tengah manusia, hadirkan orang-orang Najran, ikat aku di tiang itu, nanti aku akan berikan kamu satu busur panah dan anak panahnya. Maka lemparkan anak panah itu tepat di pelipis mataku, tetapi jangan lupa sebutkan kalimat Bismillahi Rabbil Ghulam. Akhirnya kemudian dikumpulkan menurut Ibnu Ishaq dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, yang kumpul di lapangan itu mencapai 20.000 orang penduduk Najran itu berkumpul di lapangan itu. Kemudian anak muda itu digantung betul di tiang gantungan. Kemudian sang raja sudah siap dengan busur dan anak panahnya. Kemudian tiba-tiba dia pun mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Apa yang terjadi? Melesatlah anak panah itu menancap di pelipis anak muda itu. Tiba-tiba anak muda itu meninggal dunia. Sontak saja seluruh yang menonton dari kaum Najran mengucapkan amanna
birabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Subhanallah, mati 3, tumbuh 20.000. Makin stres raja. Maka kemudian sang raja Dzunwas ini meminta agar penduduk Najran murtad kembali dan menyembah dirinya, tapi mereka tidak mau. Akhirnya kemudian Raja Dzunwas mengancam dengan 2 pilihan, mati atau murtad. Tapi Allah takdirkan satu penduduk Najran tidak ada yang murtad, satu pun tidak ada yang murtad, 20.000 orang itu. Subhanallah. Akhirnya kemudian raja marah, kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membuat galian yang sangat dalam dengan lebar yang sangat luas, kemudian menumpukan kayu bakar yang tingginya hampir setinggi istana, kemudian dibakarnya di hadapan 20.000 yang beriman itu, kemudian diancam siapa yang tidak murtad maka dia harus masuk ke dalam api itu. Satu persatu manusia itu dilempar ke dalam api itu, sampai ada seorang wanita memiliki anak bayi, dipaksa agar murtad, kalau tidak bayinya akan dilempar ke dalam api itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keajaiban, bayi itu bisa bicara dan mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, lemparkan saja, sesungguhnya kita akan berjumpa di surga. Keajaiban, bayi bisa bicara. Maka seluruh manusia akhirnya melemparkan diri ke dalam api itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan isyaratnya disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qutila ashabul ukhdud, celaka terlaknat ashabul ukhdud itu, an-nari dzatil waqud, ketika api dinyalakan dengan sebesar-besarnya, wa hum 'alaiha qud, sementara para pembesarnya menyaksikan orang-orang yang beriman yang satu persatu dimasukkan ke dalam api itu. Wa ma naqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, tidaklah mereka disiksa seperti itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah ashabul ukhdud. Tetapi wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lalai terhadap orang yang melakukan kezaliman. Allah takdirkan dari sekian ribu yang disiksa dan dimasukkan ke dalam api itu, rupanya ada yang selamat, namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus ibn Dzi Tha'laban ini selamat, lari dia. Kemudian dia lari entah berantah menuju ke mana, sampai akhirnya dia sampai di Syam. Kemudian dia melaporkan kejadian pembantaian orang-orang Nasrani ke raja yang ada di Syam, yang ada di Romawi sana. Dan kita tahu orang-orang Romawi beragama Nasrani, sebagaimana orang-orang Najran beragama Nasrani. Lain dengan Persia. Kalau Persia itu agamanya penyembah api. Marahlah raja Nasrani dalam bentuk, mungkin kalau dalam tentara itu namanya jiwa korsa, sesama agama. Kalau seandainya disakiti pasti marah. Seperti kalau kita melihat saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Israel, kan marah juga kita. Lah raja Romawi ini marah, akhirnya mengirim surat kepada Raja Habasyah, Ethiopia, karena yang dekat dengan Yaman itu kan Habasyah, agar orang-orang Habasyah menuntut balas terhadap kematian saudaranya sesama Nasrani yang dibantai oleh Dzunwas. Maka Raja Ethiopia, Raja Habasyah pun mengirim 2 jenderal terbaiknya. Pertama Riyad, Ra ya alif ta Riyad, dan yang kedua Abrahatul Asram. Berangkatlah 2 jenderal ini dengan pasukan yang banyak, membawa beberapa kapal dari Habasyah menuju Yaman. Lah ketika itu orang-orang Persia
itu pun ingin menyerang Yaman, tetapi alasannya Persia itu hanya ingin rebutan perniagaan saja, masalah dunia. Tetapi Abraha lebih dahulu dikirim oleh orang-orang Habasyah sehingga menghancurkan negeri Najran sehancur-hancurnya dan membunuh rajanya Dunwas. Akhirnya kemudian Riyadh pun berkuasa di Najran, tetapi karena kelicikan Abraha dibunuhlah Riyadh. Akhirnya Abraha pun menjadi raja Yaman atau disebut dengan raja Najran kala itu. Lah disinilah kisah dimulai tentang penghancuran Ka'bah oleh Abrahatul Asram. Lah Abraha ini sebenarnya bukan orang jahat, artinya ya kita insaf saja cara memilih orang itu, cara memilih orang itu. Abraha itu tidak hendak menghancurkan orang-orang Arab, tidak. Ketika dia membawa pasukan gajah ke Mekah itu, dia tidak hendak menyerang orang-orang Arab, tidak. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja, habis itu pulang. Makanya dia membawa 4 gajah, dalam riwayat 8 gajah, di mana gajah-gajah itu sudah dibekali dengan rantai untuk menarik Ka'bah dari 4 sisi supaya roboh. Karena ketika dia membuat gereja yang sangat tinggi, saking tingginya disebut kulas. Kulas itu diambil dari kolam suah. Jadi kalau nenggak itu sampai topinya jatuh gitu ya. Makanya saking tinggi disebut kulas tuh gereja itu. Tujuannya mengarahkan orang-orang Arab tidak mengagungkan Ka'bah dan mengagungkan gerejanya, tapi tidak ada satupun orang Arab yang datang ke gerejanya. Akhirnya dia pun merasa kecewa, terlebih kemudian ada sebagian orang Arab yang menghinakan gerejanya. Akhirnya dia marah dan membawa pasukan gajah menuju Mekah. Dari sinilah terjadi azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada Abraha, dan Allah abadikan dalam suratul Fil. Sampai akhirnya Abraha pun meninggal dunia. Ketika Abraha meninggal dunia, maka kekuasaan jatuh ke tangan anaknya namanya Masruq. Tapi Masruq ini anak Abraha tidak lama meninggal dunia. Kemudian diganti anak-anak yang pertama namanya Aksum, tapi Aksum kemudian meninggal dunia, kemudian diganti dengan Masruq. Dialah yang menjadi penguasa Yaman setelah Abraha dan abangnya Aksum, maka Masruq lah yang menjadi raja Yaman. Lah ketika itu negeri Yaman tidak suka dengan orang-orang Ahbas atau orang-orang Habasyah yang menguasai Yaman. Akhirnya kemudian salah satu raja Arab, masih turunan daripada Tubba, berpikir panjang bagaimana caranya mengeluarkan orang-orang Habasyah dari Yaman ini. Akhirnya kemudian dia datang ke Persia, para penyembah api itu, agar Persia membantu mereka orang-orang Arab mengusir orang-orang Nasrani Habasyah keluar ke Ethiopia balik. Pada awalnya tidak mau Kisra ini, raja Persia ini, tapi belakangan akhirnya mau. Akhirnya kemudian dibawalah pasukan Persia menyerbu orang-orang Habasyah Ethiopia yang di Yaman, sehingga mengalami kemenangan dan akhirnya Yaman dikuasai Persia. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang Madinah itu yang melakukan hari raya yang biasa dilakukan orang-orang Persia. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma idul fitri wa idul adha. Allah sudah menggantikan hari raya kalian itu dengan hari raya yang jauh lebih baik. Kemudian Rasul menyebutnya Idul Fitri dan Idul Adha, karena mereka terpengaruh dengan budaya Persia yang kemudian membudaya di Yaman sampai kemudian beratus-ratus tahun, sehingga budayanya akhirnya dikonsumsi sampai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Banyak orang-orang Madinah melakukan seperti itu. Makanya Rasul mengatakan, apa ini hari raya kalian ini? Allah sudah mengganti 2 hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya kemudian Islam menyebar dan mengutus orang-orang ke Yaman. Pertama Khalid bin Walid, tetapi Khalid bin Walid tidak berhasil mengislamkan banyak orang di Yaman. Kemudian ditukar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ali berhasil kemudian mengislamkan
banyak orang Yaman. Dan sedikit demi sedikit akhirnya Persia pun tersingkir kembali ke daerahnya. Maka Yaman dikuasai kaum muslimin sejak hari itu sampai hari ini. Dan ini adalah karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Inilah kilasan sejarah secara singkat yang disebutkan oleh para muarikhin. Tentunya saya katakan bahwa tidak ada sanad yang jelas sebagian kisah ini, tapi tercatat dalam kisah-kisah Arab. Tapi kalau tadi kisah tentang masalah Dzunwas memang tercantum dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang saya nukilkan dari Al-Imam Ibnu Athir dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian menceritakan tentang Raja Dzunwas yang melawan seorang anak muda yang beriman, menyebabkan keruntuhan kerajaannya. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.